Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Amalia, NPM 1811010037. Izin menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagian A mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Yang kelima, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kewajiban yang pertama, 1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, 1. Faktor dan individual faktor ini adalah faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Kedua, faktor luar individual atau faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, guru, cara mengajarnya, alat pembelajaran, lingkungan, dan kesempatan yang bersedia dan motivasi sosial. Setiap permasalahan dari keluarga akan berpengaruh pada saat di sekolah. Kemudian hal tersebut akan ditangani oleh guru bimbingan konseling. Setiap guru BK memang seharusnya dapat selayaknya memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh, sehingga ketika setiap ada permasalahan dapat ditangani secara cepat dan peserta didik dapat belajar dengan baik dan dapat menyerap kembali pembelajaran yang diberikan guru. Solusinya, karena ketika menghadapi seorang peserta didik yang bermasalah, tidak seharusnya penanganannya menjadikan beban bagi peserta didik, sehingga mungkin guru BK atau bimbingan konseling harus bisa menjadi sahabat atau keluarga bagi peserta didik, sehingga peserta didik tersebut dapat menyampaikan permasalahan secara menyeluruh dan dapat dicarikan solusinya. Teknik yang harus diperhatikan saat menghadapi peserta didik yang bermasalah yaitu 1. Teknik verbal. Teknik verbal ini menggunakan suatu ucapan kalimat seperti ketika menanggapi peserta didik yang bercerita tentang permasalahan di keluarganya atau di rumah. Misalkan, peserta didik bercerita bahwa orang tuanya akan bercerai atau banyak masalah. Kemudian guru BK atau bimbingan konseling membalasnya menggunakan teknik verbal, yaitu, dulu pernah ada kejadian seperti itu. Apa kamu tidak ingin berbicara dulu ke mamamu atau orang tuamu agar tidak keras kepala? Kedua, teknik nonverbal. Teknik ini menggunakan suatu gerakan atau isyarat tubuh. Misalkan, anggukan kepala untuk mengungkapkan setuju ataupun paham, senyum, tatapan mata untuk menyatakan perhatian, inovasi suara, ekspresi muka, dan lain sebagainya. Kedua teknik tersebut sangat penting dan harus diperhatikan, karena ketika seorang konselor atau guru bimbingan konseling dapat menguasai peserta didik, maka penyelesaian masalah tersebut akan dapat ditangani secara efisien. 2. A. Menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. B. Mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru. Melalui wadah inilah para guru diarahkan untuk mencari berbagai pengalaman mengenai metodologi pembelajaran dan bahan ajar yang dapat diterapkan di dalam kelas. C. Meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru ini tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja yang secara langsung terhadap mutu pendidikan. D. Senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Guru hendaknya memiliki kesadaran untuk lebih banyak menulis, terutama mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. 2. B. 1. Efektif proses belajar mengajar tinggi.
Proses belajar mengajar yang menjadikan peserta didik sebagai faktor utama pendidikan. Dalam hal ini, guru dapat menjadikan peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. 2. Kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat atau kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dikatakan berkualitas apabila kepala sekolah dapat memberi pengaruh yang lebih baik dalam tindakan-tindakan kinerjanya. Ketiga, sekolah memiliki budaya mutu. 4. Sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. Keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan atau penggunaan uang dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat pengontrol. 5. Sekolah memiliki kemampuan untuk berubah atau psikologis dan fisik. Berubah menjadi kondisi yang lebih baik atau menjadi peningkatan. Artinya, setiap dilakukan perbuatan hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya, terutama mutu peserta didik. Keenam, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. 3A. Hakikat globalisasi secara umum. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. 3B. Dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Menghadapi arus globalisasi selayaknya pesantren melakukan asimilasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal ini tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di era globalisasi dan modern ini. Yang perlu diketahui bahwa pesantren tidak dapat mengantarkan manusia untuk menguasai berbagai ajaran yang ada pada Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana manusia dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-harinya. Serta pendidikan pesantren memberikan keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, efektif, dan psikomotornya. Contohnya, sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan mempengaruhi sistem pendidikan yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Nah, selanjutnya 4A. Hakikat pendidikan Islam transformatif adalah akumulasi dari proses transfer keilmuan, transfer nilai-nilai luhur, dan transfer metodologi serta transformasi. Tidak ada kotomi dan spesialisasi keilmuan, sehingga akhirnya dapat menghasilkan output yang memiliki kepribadian religius dan kompetensi sains sekaligus. Tujuan pendidikan Islam transformatif ala Syekh Nawawi tersebut mengisyaratkan bahwa tidak dapat dikotomi kepentingan dan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Tidak dapat atau tidak ada dikotomi agama dan sains. Akan tetapi semua dimensi diberikan porsi masing-masing secara profesional. Sebab agama dan sains sumber utamanya dan pertama lagi pokok adalah Allah Subhanahu wa taala. 4B. Pendidikan Islam belum mampu menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga pendidikan Islam hanya mempersiapkan mayoritas masyarakat muslim sebagai pendidikan transenden atau pendidikan yang hanya sibuk memperkuat spiritual tanpa menyinggung permasalahan sosial. Diperlukan kreativitas intelektual cendekiawan muslim untuk memberikan rumusan baru dalam menghadapi zaman baru. Implikasinya adalah mengembangkan pendidikan Islam terlihat dalam 4 aspek, yaitu 1. Hakikat pendidikan Islam ialah pendidikan yang mengarahkan kepada dialog antara tuntutan konteks terhadap teks suci. 2. Metode pendidikan Islam yang meliputi dialog dan metode aksi. 3. Tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan
humanisasi, liberalisasi, dan transcendensi. Keempat, lembaga pendidikan Islam adalah lembaga semua lapisan serta memiliki visi profetik. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.